Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Tentu harapan kita semoga kita mengharapkan semoga kita terlahir kembali sebagai manusia baru. Ibarat siklus hidup kupu-kupu, kita baru saja menjalani masa kepompong. Begitu siklus kepompong ini selesai, muncullah kupu-kupu dengan warna yang indah. Beda dengan ulat dan kepompong itu sendiri yang kelihatan menjijikkan bagi sebagian orang. Maka setelah Ramadan terlahir jutaan umat Islam yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa bukan ditandai dengan hidangan mewah, bukan pula dengan baju baru dan kendaraan baru, tetapi takwa bermakna melindungi diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian takwa. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah menjadi orang-orang yang bertakwa? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap berbagai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, alhamdulillah kita telah mampu menaati dan mengamalkan kewajiban tersebut. Selanjutnya, bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain? Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Apakah kita siap untuk menaatinya atau justru mengabaikannya dan tidak peduli terhadap kewajiban tersebut? Padahal hikmah dari kewajibannya menjalankan qisas tersebut juga sama dengan pengamalan puasa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita menyaksikan masih banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum diamalkan dan berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala yang masih dilanggar, terutama syariah Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi,
sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan lain sebagainya. Belum diamalkannya syariah Islam secara kafah dalam kehidupan kita inilah yang menyebabkan kehidupan kaum muslimin saat ini terpuruk, terjajah, hancur dan tertindas. Palestina teraniaya, Iran diserang, penguasa muslim malah berwala atau memberikan loyalitasnya kepada penjajah, baik itu Amerika dan Israel. Di tengah-tengah kita, kehidupan masyarakat masih sulit, berat, kekayaan alam milik rakyat malah diserahkan kepada para konglomerat, pergaulan muda-mudi makin rusak, korupsi kian merajalela, kerusakan lingkungan yang semakin parah, dan sebagainya. Sadarlah wahai kaum muslimin, pangkal keterpurukan ini adalah karena umat Islam telah banyak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an zikri, adalah ai khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a'rada anhu wa tanasahu wa akhadha min ghairihi hudahu, yaitu menyalahi perintahku dan apa yang aku turunkan kepada rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Sedangkan penghidupan yang sempit tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin, sengsara, menderita, dan terjajah, teraniaya, tertindas, dan sebagainya, sebagaimana yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini di dunia Islam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya Ramadan harus menjadi momentum untuk membuktikan diri bahwa kita adalah umat yang layak dan berhak untuk disebut sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang siap tunduk secara total kepada syariahnya. Dengan begitu, maka kita pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita terus berikhtiar dalam perjuangan untuk mengubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Islam, berubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Islam, berubah menuju keadaan yang tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perubahan menuju diterapkannya syariat Islam secara kafah atau secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Perubahan ini harus diupayakan sendiri oleh umat Islam semuanya. Apakah Anda rakyat, birokrat, dan juga pejabat, semua wajib mewujudkan takwa yang hakiki. Tidak boleh diam dan acuh terhadap perubahan ke arah tegaknya Islam. Ingat wahai saudara-saudaraku, perubahan itu sifatnya aktif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita terus berjuang mewujudkan ketakwaan yang nyata, baik individual, masyarakat maupun level negara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahalazim li wa lakum.